Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajmain wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin. Tsumma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidina muqallidin fiddin wal ulama ila milin wa syahidina wal awliya'i aina makanu. Tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khawalatina wa amamina wa amatina wa ila jami'i masyayikhina masyayikhina khususan ila jami'i masyayikhina fi ma'hadil irbaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhros Ali, Syekh Itas Marzuki, Syekh Barul Ulum, Syekh Tahid Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhros, Syekh Ma'asum Jauhari, Syekh Abdul Aziz Mansur, wa jami'i dzurriyyah lirbaya ya Allah, wa jami'i usulihim wa furuhim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila mu'allifi manzumah aqidatul awam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Maki wa jami'i syurrahi hadhil manzumah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Wahasantri Ulah 17, 18, 19, dan 20 dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, sebagai bentuk wujud rahmat atau belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni alam semesta ini, kepada semua makhluknya, Allah telah mengangkat para nabi dan telah mengutus para utusan atau para rasul, dan kita sebagai orang Islam yang sudah balik dan berakal ini berkewajiban untuk meyakini dan beriman atau mengimani terhadap para nabi dan rasul Allah tersebut. Kemudian berapakah jumlahnya para nabi dan rasul, dan apakah mengetahui jumlah dan nama-nama para nabi dan rasul ini menjadi syarat sahnya atau menjadi syarat sempurnanya iman terhadap para nabi dan rasul? Para ulama di dalam kitab-kitab tauhid dengan bertendensi terhadap beberapa riwayat telah mengatakan bahwa jumlahnya para nabi itu sebanyak 124.000 menurut sebuah riwayat 124.000. Sementara menurut Qil ada yang mengatakan bahwa jumlahnya para nabi ini sebanyak 8 alafin atau 8.000, di mana yang 4.000 ini diangkat dari kaum Bani Israel dan yang 4.000 yang lain ini dari kaum selain Bani Israel. Kemudian untuk jumlahnya para rasul ini menurut sebuah riwayat para rasul berjumlah 313 sebagaimana jumlahnya ahli perang Badar. Menurut riwayat yang lain jumlahnya para rasul ini sebanyak 314 bagaimana jumlah bala tentaranya Raja Talut yang ikut berperang di dalam melawan Raja Jalut. Menurut sebagian riwayat yang lain jumlahnya para rasul ini sebanyak 315. Namun menurut Syekh Ahmad Ad-Dardiri juga menurut Syekh Ibrahim Syekh Al-Bajuri, beliau mengatakan bahwa yang lebih tepat di dalam mengenai jumlah para nabi dan rasul ini tidak membatasi dengan jumlah-jumlah angka tertentu, karena dikhawatirkan ada para nabi dan rasul ini tidak ikut di dalam jumlah-jumlah tersebut, dan juga dikhawatirkan ada yang ikut di dalam jumlah tersebut
ikut di dalam jumlah-jumlah tersebut, tetapi kenyataannya tidak menjadi nabi dan rasul. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri Allah SWT telah mengatakan, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Yang artinya benar-benar telah aku mengutus para utusan sebelum engkau Muhammad. Di dalam ayat ini Allah menggunakan lafaz rusulan yang artinya jamak, banyak sekali utusan-utusan yang telah diangkat atau yang diutus oleh Allah kepada umat manusia sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Minhum man qasasna alaik, sebagian dari utusan-utusan tersebut ini telah aku kisahkan, telah aku kabarkan kepada engkau Muhammad mengenai nama-nama berikut kisah-kisahnya. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan di antara utusan-utusan tersebut itu juga ada utusan-utusan yang tidak aku kisahkan, tidak aku kabarkan kepada engkau Muhammad, karena tahfifan wa rahmatan bi ummatika, karena untuk meringankan dan sebagai bentuk belas kasihan Allah terhadap umatmu Muhammad, supaya tidak berat untuk menghafalkannya. Oleh karena itu, sebagai orang muslim di dalam beriman kepada Nabi dan Rasul ini tidak wajib mengetahui secara pasti berapa jumlahnya dan nama-namanya, kecuali para Nabi dan Rasul yang telah dijelaskan oleh Allah secara tafsil di dalam Al-Quran. Ini wajib bagi kita sebagai orang muslim untuk mengimaninya atau percaya secara tafsil, secara terperinci, dengan artian manakala nama-nama para nabi dan rasul yang ada di Al-Quran ini disodorkan kepada seorang muslim, maka orang muslim tersebut ini tidak mengingkari tentang kenabian dan menjadi rasulnya. Kemudian apa perbedaan nabi dan rasul? Wal farqu bainar rasuli wan nabiyyi anna rasula huwa man umira bi tablighil ahkam ilal mursali ilaihim. Perbedaan antara nabi dan rasul itu adalah kalau nabi itu adalah man umira bi tablighil ahkam ilal mursali ilaihim, yaitu orang-orang yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hukum-hukum Allah kepada umatnya, ilal mursali ilaihim. Itu adalah rasul, orang yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu berupa hukum-hukum Allah tersebut kepada umatnya. Wa nabiyyu man lam yu'mar bidzalik bal umira bi tablighi annahu nabiyyun yuhtaram. Sementara kalau nabi ini tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan hukum-hukum syariat kepada umatnya, melainkan cuma diperintahkan oleh Allah supaya para nabi ini menyampaikan pada umatnya bahwa dia adalah nabi yang diangkat oleh Allah agar beliau ini dimuliakan. Soal pinten kathahipun para rasul ingkang wajib dipun sumerapi kanthi perinci? Ditanyakan berapa jumlahnya para rasul yang wajib diketahui oleh orang mukallaf secara terperinci. Jawab inggih punika wonten selangkung, yaitu ada 25. Rupinipun nomor setunggal Nabi Adam, nomor kalih Nabi Idris, nomor 3 Nabi Nuh, nomor sekawan Nabi Hud, nomor gangsal Nabi Soleh, nomor 6 Nabi Ibrahim, nomor 7 Nabi Lut, nomor 8 Nabi Ismail, nomor 9 Nabi Ishak, nomor 10 Nabi Yakub, nomor 11 Nabi Yusuf, nomor 12 Nabi Ayub, nomor 13 Nabi Shu'aib, nomor 14 Nabi Harun, nomor 15 Nabi Musa, nomor 16 Nabi Yasa, nomor 17 Nabi Dzulkifli, nomor 18 Nabi Daud, nomor 19 Nabi Sulaiman, nomor 20 Nabi Ilyas, nomor 21 Nabi Yunus, nomor 22 Nabi Zakaria, nomor 23 Nabi Yahya, nomor 24 Nabi Isa, dan yang nomor 25 adalah akhirul anbiya wal mursalin wa khairul anbiya wal mursalin, yaitu junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene syahidipun ataupun nazam dari manzumah Qidatul Awam ini yang menjelaskan tentang 25 nabi tersebut,
itu adalah nazam berikut. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqiq wa gutanim. Tafsilu khamsatin utawi perinciane utusan 5. Tafsilu khamsatin utawi perinciane utusan 5. Wa isrina lan 20. Wa isrina lan 20 iku lazima wajib. Iku lazima wajib apa ngaweruhi tafsilu khamsatin wa isrina niku wau nggih. Wajib kulla mukallafin ing saben-saben wong kang mukallaf. Kulla mukallafin ing saben-saben wong kang mukallaf fa hakik mongko nyatakna sapa sira. Fa hakik mongko nyatakna sira wa gtanim lan jarao sapa sira. Wa gtanim lan jarao sapa sira. Perinciannya 25 nabi dan rasul itu wajib diketahui oleh semua orang Islam yang sudah berakal dan yang sudah balik dan berakal atau mukallaf bahasanya nggih. Fa hakik wa gtanim, oleh karena itu nyatakanlah dan ambillah, artinya kita diperintahkan untuk mempelajari dan ya tentunya menghafalkannya nggih. Fa hakik wa gtanim. Hum utawi khamsatun wa isyruna. Hum utawi khamsatun wa isyruna itu iku Adamu Nabi Adam. Iku Adamu Nabi Adam. Yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah Abul Bashar nggih, bapak menungso sak alam donya niki adalah satu, yaitu Nabi Adam. Idrisul Nabi Idris, yang kedua adalah Nabi Idris nggih. Beliau masih hidup. Nah, sekarang beliau masih hidup nggih, Nabi Idris ini. Ada yang mengatakan beliau berada di langit yang keempat, ada yang mengatakan beliau berada di langit yang ke-6, dan ada yang mengatakan beliau berada di langit yang ke-7. Ada pula yang mengatakan beliau Nabi Idris sekarang masih hidup dan berada di surga. Beliau dimasukkan ke surga ba'da'an udhiqal maut, setelah beliau merasakan kematian dan kemudian dihidupkan dan dimasukkan ke surga. Setelah berada di dalam surga, beliau tidak keluar. Itu yang kedua. Nuhun lan Nabi Nuh, yang ketiga adalah Nabi Nuh yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari minal gharaq, dari tenggelam tatkala ada tufan, ada banjir bandang yang merusak kaum-kaumnya. Wa Hudun lan Nabi Hud, kemudian yang keempat adalah Nabi Hud. Waladzi anjallahu minar rihi asar-sar asyadid sautuha. Nabi Hud adalah nabi yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari angin yang sangat kencang yang suaranya ini merusak atau memporak-porandakan kaum Ad. Nabi Hud ma'asolihin ing dalam sartane Nabi Soleh. Ma'asolihin ing dalam sartane Nabi Soleh. Yang kelima adalah Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah nabi yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sayhati Jibril, dari penggetae atau gertakannya malaikat Jibril ya, yang memporak-porandakan terhadap kaum Samud. Wa Ibrahimu lan Nabi Ibrahim, yang nomor 6 adalah Nabi Ibrahim yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apinya Raja Namrud. Kulun utai saben-saben suci, kulun utai saben-saben suci kumuttabaun denot. Semua para nabi dan rasul ini diikuti ya, oleh kaumnya di dalam beriman kepada Gusti Allah. Ini adalah kulun muttabaun, ini pelengkap nazam. Lutun lan Nabi Lut. Lutun lan Nabi Lut, yang ketujuh adalah Nabi Lut. Nabi Lut adalah nabi yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari angin, dari angin yang membawa batu kemudian melempari terhadap orang-orang kafir. Minarihi allati tarmi al-kafirina bil hijarah as-sihar. Wa Ismailu lan Nabi Ismail. Yang ke-8 adalah Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Ismail bin Ibrahim ini, Nabi Ismail ini putra dari Nabi Ibrahim, dari istri beliau yang bernama Sayyidah Hajar atau Siti Hajar.
Wa Ishaqu lan Nabi Ishaq, yang ke-9 adalah Nabi Ishaq, putra Nabi Ibrahim juga nggih, tapi dari istri beliau yang bernama Ummu Sarah wa Ummu Sarah. Kadza iku kaya iki Ishaq, iku kaya iki Ishaq Yaqubu tawi Nabi Yakub. Yang ke-10 adalah Nabi Yakub. Yusufu lan Nabi Yusuf. Yusufu lan Nabi Yusuf. Kemudian yang nomor 11 adalah Nabi Yusuf bin Yakub. Nabi Yusuf bin Yakub. Wa Ayyubu tawi Nabi Ayub. Wa Ayyubu tawi Nabi Ayub iku ikhtaza anut sapa Ayub. Kemudian yang nomor 12 adalah Nabi Ayub. Syuaibun lan Nabi Syuaib. Syuaibun lan Nabi Syuaib. Yang ke-13 Nabi Syuaib Khatibul Anbiya. Beliau ini menjadi khotibnya para nabi, Nabi Syuaib. Harunul Nabi Harun. Harunul Nabi Harun. Kemudian yang ke-14 Nabi Harun bin Imran. Wa Musa Nabi Musa. Kemudian yang ke-15 Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah saudara kandung. Wa fahuwa akhu Harun asyakek. Saudara kandung Nabi Musa itu Nabi Harun. Wal yasa'ulan Nabi Yasa. Wal yasa'ulan Nabi Yasa. Wal yasa'ulan Nabi Yasa. Kemudian Nabi Yasa itu ada alnya nggih. Al di situ adalah tambahan nggih. Al alifu wal lam fi zaidatani. Yasa ngoten asline. Dzulkifli lan Nabi Dzulkifli yang nomor 19 nggih. Atau yang 17 adalah Nabi Dzulkifli. Dawudul Nabi Dawud. Dawudul Nabi Dawud. Yang ke-14 adalah Nabi Dawud. Sulaimul Nabi Sulaiman. Sulaimanul Nabi Sulaiman. Yang ke-19 Nabi Sulaiman bin Dawud. Wa Sulaimanu utai Nabi Sulaiman. Wa Sulaimanu utai Nabi Sulaiman iku ittaba'a anut sapa Sulaiman. Iku ittaba'a anut sapa Nabi Sulaiman. Ilyasul Nabi Ilyas. Ilyasul Nabi Ilyas. Yang ke-20 Nabi Ilyas. Yunusulan Nabi Yunus. Kemudian yang ke-21 adalah Nabi Yunus yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hom, dari kesusahan tatkala berada di ikan napa niku, ikan hiu napa ikan napa niku nggih. Pokoknya yang ada di dalam ikan, ditelan oleh ikan. Yunus sampun. Zakaria lan Nabi Zakaria. Zakaria lan Nabi Zakaria. Yang ke-22 wasani wal isyuruna zakat Nabi Zakaria. Yahya lan Nabi Yahya. Yang nomor 23 ini Nabi Yahya, putra dari Nabi Zakaria nggih. Nabi Yahya ini huwa sayyidus syuhada yaumil qiyamah. Besok pada hari kiamat akan menjadi gustinya atau sayyidnya para orang yang mati syahid, Nabi Yahya. Dan wadzabihul maut yaumil qiyamah. Pada hari kiamat Nabi Yahya ini juga akan membunuh kematian, karena kematian itu juga salah satu makhluk Allah. Dia akan membunuh kematian. Beliau menidurkan miring, kemudian dengan menggunakan pisau yang beliau pegang, beliau menggorok leher kematian ini dan disaksikan oleh banyak orang. Itu Nabi Yahya. Beliau diberi kekhususan seperti ini, menyembelih kematian karena beliau diberi nama Yahya yang menjadi kebalikan dari arti kematian. Yahya itu artinya hidup. Isa lah Nabi Isa. Kemudian yang ke-24 Nabi Isa.
wa tohalan toha, wa tohalan toha nggih Kanjeng Nabi. Yang ke-24 wau Nabi Isa nggih, Nabi Isa bin Maryam waladzi khalaqallahu ta'ala bi Nabi Isa ini adalah nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dari perantara seorang ayah. Dan yang terakhir yang ke-25 adalah Toha atau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha ini adalah ismun min asma'i Nabi Muhammad. Salah satu dari nama-nama Kanjeng Nabi yang banyak itu diantaranya adalah siapa Toha. Beliau diberi nama Toha itu Toha itu artinya adalah bulan purnama. Menurut Gel. Sebab huruf ta, Toha itu kan tersusun dari dua huruf. Pertama ta dan ha. Ta itu sama dengan angka 9 dan ha itu sama dengan angka 5. 9 tambah 5 ini jumlahnya adalah arba'ata asyara atau 14. Fal badru huwa lailatu arba'ata asyara, dan malam bulan purnama ini adalah malamnya tanggal ke-14 pun. Wa toha tawi toha ngoten iku khatimun kang mungkasi atau nabi yang paling terakhir, nabi dan rasul yang paling terakhir adalah Kanjeng Nabi. Dak ninggalo sapa sira hoyan ing nyimpang. Hoyan ing nyimpang, dak ninggalo sapa sira hoyan ing nyimpang. Ai utruk mailan adil haq falatamil ala tariqis shawab. Artinya tinggalkanlah sesuatu yang sesat ya, dan ambillah sesuatu yang benar. Tak. Oh iya, ini adalah pelengkap nazam ya, supaya serasi wazannya. Alaihimus sholatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Alaihim iku muga tetep ing atase para utusan atau rasul. Alaihim iku muga tetep ing atase para rasul. As-sholatu tawi tambahe rahmat azim. As-sholatu tawi tambahe rahmat azim. Wassalamu lan ruba keselamatan. Wassalamu lan ruba keselamatan. Wa alihim lan muga tetep ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi atau rasul nggih. Wa alihim lan muga tetep ing atase keluargane rasul. Madamat ing dalam selagine isih tetep, madamat ing dalam selagine isih tetep apa al ayyamu pira-pira dina, apa al ayyamu pira-pira dina. Setelah menyebutkan jumlahnya para nabi dan rasul yang dijelaskan secara tafsil di dalam Al-Qur'an, dan kita sebagai orang muslim wajib untuk meyakininya juga secara tafsil ya. Beliau Kiai Nazim mengakhiri menyebutkan rasul ini dengan membacakan sholawat dan salam ya, yang diaturkan kepada para nabi dan rasul dan juga para keluarga nabi dan rasul madamatil ayam ya, selagi alam semesta ini masih ada. Pun wallahu alam bisawab. Teman-teman Mas Santri Ulah dimanapun Anda berada yang saya hormati, pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiqhu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.